Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Jadi, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan pada bidang ekonomi, sedangkan persamaan politik kurang diperhatikan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. Ideologi ini ada dua pembagian, yaitu demokrasi konstitusi, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, strip komunisme. Lalu ada juga yang C, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Itu ada yang pertama demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, yang pertama itu ada demokrasi yang berketuhanan, yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Mempunyai 4 makna penting, yaitu legal truth, legal justice, legal security, dan legal interest. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa nilai moral, diantaranya A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. A. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. B. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. D. Dalam UUD 1950 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi,
Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan Avangrover, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik, 4. Pemilihan umum, 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Kelima indikator tersebut merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, yang pertama itu pentingnya kehidupan yang demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh dipandang bulu. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Lalu C. Distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu yang pertama, kebebasan beragama, yang kedua, kebebasan pers, yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat, yang keempat, kebebasan berkumpul. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.